Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam. Oh ya guys, kita ngoceh-ngoceh lagi ya guys ya, mengenai di keadaan negara kita Indonesia. Ini khususnya buat yang setia mendengarkan ocehan saya. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan dimudahkan segala apapun yang kalian inginkan. Dan semoga tercapai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, ini ya. Kita berlanjut dengan ocehan-ocehan yang tidak penting bagi orang-orang yang tidak membutuhkan suara rakyat seperti saya. Tapi saya yakin guys ya, di negara ini banyak di negara kita itu banyak anak-anak yang cerdas, generasi yang cerdas. Pokoknya saya mengerti di negara kita itu sekarang udah negara yang sangat baik ya. Saya sangat bersyukur masih diberi kesehatan, walau kemarin sempat sakit sebentar ya. Alhamdulillah tidak ada kendala. Akhirnya dengan sembuh dan ridho yang maha kuasa. Oh ya guys, kita bahas dengan perpolitikan di negara Indonesia. Sebetulnya saya selalu mengamati dan selalu ingin menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dan yang sudah saya dalami, walaupun saya tidak sepenuhnya tahu tentang isi dalam di negara sendiri. Cuman setidaknya kalau saya melihat dengan mata saya sendiri, walaupun sekarang saya ada di luar negeri, ya setidaknya saya tahu kinerjanya apa yang dilakukan para penguasa dan jajarannya. Oh ya guys, terutama untuk para warga rakyat ya yang ada di Indonesia, yang saya semoga jangan sampai ada saling suka dengan ada kata-kata program yang belum dilaksanakan oleh Prabowo Subianto, calon presiden tahun 2024 ini ya guys ya. Itu sebetulnya program Prabowo ya, bukan programnya Pak Jokowi ya. Kita dari sekarang digembar-gemborkan biar suatu saat nanti setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, dia akan mengemban amanah itu, biar amanah itu harus dilakukannya. Agar dilakukannya, setidaknya dari sekarang kita menggembar-gemborkan koar-koar agar terdengar. Tapi yang sangat disayangkan ini kepada rakyat yang jadi korban ya akibat dari program itu. Ya memang saya juga mengatakan kalau program makan siang itu, dan saya tegaskan itu program pembodohan. Ya, kenapa saya bilang program pembodohan? Mungkin kalian agak sedikit nggak paham. Tapi ya walaupun nggak paham, banyak pahamnya. Ya alhamdulillah ya guys ya. Karena program makan siang itu teringat kita ke zaman sebelum kita lahir. Kita pernah hidup di zaman Orde Baru. Ya, tapi kita pernah hidup di zaman Orde Baru. Di zaman penjajahan dan di zaman Orde Lama kita tidak merasakannya, tapi bersyukurlah kita di saat ini tahu sejarah-sejarah yang harus kita junjung tinggi, nilai-nilai
yang harus kita dalami adalah sejarah negeri Indonesia itu ya guys ya. Oh ya guys, bagi kalian mungkin ini hanya sebuah lelucon atau bahan tertawaan, tapi tidak apa-apa. Saya tidak tidak menyalahkan kalian, tapi saya tidak luput untuk terus menyerdaskan otak kalian agar tidak agar tidak selalu menjadi orang terbelakang. Ingat ya guys ya, saya ingin kalian cerdas dan saya ingin kalian cerdik menilai sesuatu yang belum kita hadapi. Nah, ini seperti sekarang ini ya guys ya. Prabowo aja belum dilantik udah ribut mengenai program-program itu harus terlaksana ya. Tapi itu emang bagus karena biar mereka pas begitu dilantik itu dilaksanakan ya guys ya, demi kelangsungan dan majunya negara kita. Dan itu dikarenakan biar tidak ada kata pembodohan. Oke guys, yang saya amati hari ini yang perlu kalian ketahui, khususnya untuk para ibu, para bapak, para adik-adik, kakak atau mbak, om, mas ya, yang ada di pedesaan, yang hidupnya tidak tergantung kepada bahan pokok yang seharusnya kita makan itu sehari-hari, beras ya. Tapi kalian juga jangan merendahkan yang orang-orang hidup yang keadaannya di Jakarta atau di kota ya. Pokoknya di daerah yang jauh dari pedesaan, karena mereka juga hidup merantau sama ya. Mereka mencari nafkah, mencari kerja, makanya mereka dari kampung ke kota agar mereka hidupnya lebih layak mencari pekerjaan. Dikarenakan di desa hanya itu-itu saja. Dan yang di desa khususnya ya, yang saya tadi sebutkan, semua kaum dan kalangan jangan pernah merendahkan yang orang-orang yang hidup di kota, yang hidupnya tidak mampu, maaf ya, yang tidak yang tidak berkecukupan. Oke guys, saya jelaskan ya, saya juga orang kampung asli pedesaan ya. Saya juga orang yang tidak mampu dan tidak punya, tapi saya tetap berusaha dan berjuang menghidupi sanak keluarga dan orang tua. Tapi alhamdulillah ya, sesudah saya pergi melampaui negara Indonesia jauh ke seberang demi kelangsungan hidup keluarga saya. Nah, yang saya jelaskan sekarang, kenapa saya jangan bilang kepada orang-orang yang di desa jangan teriak-teriak beras mahal, ini itulah yang saya perhatikan. Mereka bilangnya, makanya kalau di desa itu hidupnya tenang, enak atau gimana ya. Kata siapa? Saya pernah hidup di Indonesia di pedesaan, jauh dari garis kemiskinan. Pokoknya di garis keras kemiskinan itu saya pernah ngalamin. Pernah tidak makan 2 hari 2 malam, sampai saya berjuang dan berpikir gimana caranya saya harus bisa menjadi orang walaupun saya tidak pernah menganyam pendidikan ya guys. Dan saya katakan, jangan pernah bilang ke orang-orang yang hidupnya di kota yang susah, bila mana sembako naik, harga naik, BBM naik, beras naik, pajak dinaikkan,
dan pejabat tinggi dinaikkan gajinya. Nah, ternyata jangan bilang makanya gimana jangan salah mengartikan gitu ya guys ya. Hidup di desa juga sama guys, walaupun hidup petani ya. Jadi petani, bahan memang kalau beras mahal bagi petani itu sangat bahagia sekali guys. Karena mereka akan menjual hasil dari kebun, ladang dan dari sawahnya itu akan mendapatkan pundi-pundi uang sedemikian rupa guys ya, dengan cara mereka. Tapi ingat, dengan hal itulah membuat mereka juga akan kesulitan. Bukan membanggakan beras naik petani bangga, itu bukan membanggakan bagi petani sebetulnya. Karena mereka akan disulitkan lagi kalau di musim tandur atau penanaman padi ya. Karena bahan-bahan yang harus ditanam otomatis harus menggunakan pupuk, tenaga, alat, dan lain-lainnya seperti kolektor, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan itu dari mana uangnya kalau kita tidak saling membantu? Yang saya inikan ya kepada petani yang kemarin koar-koar di media sosial, katanya ngapain teriak-teriak beras mahal, ini itu mahal, kenapa kalian tidak mendukung kami petani, dan kenapa kalian tidak mendukung kami beras, bahan seperti gabah mahal. Kami sangat bangga dan kami setuju Prabowo mengadakan dan menaikkan pajak dan menaikkan BBM dan menaikkan harga-harga bahan pokok. Nah, itu mereka teriak-teriak seperti itu. Mereka lupa sebetulnya, yang saya anggap itu lupa mereka itu. Kalau penanaman padi itu membutuhkan yang namanya pupuk. Sedangkan pupuk juga hampir serata dengan bahan pokok seperti beras. Ya guys, bahan pokok seperti beras, mahalnya hampir mirip. Karena kenapa saya bilang begitu? Saya orang desa. Dan alhamdulillah setelah saya melantau ke luar negeri dan saya membeli tanah, membeli ladang, membeli sawah, dan ini ya. Jadi saya tahu arti penanaman dan arti kehidupan yang dijalankan di pedesaan. Dan juga yang di kota. Ya, yang di kota kami juga merasakan pedihnya hidup di Jakarta, di ibu kota ya. Jauh dari sanak keluarga, kerjaan hanya itu-itu saja, gaji tidak naik, sedangkan bahan-bahan semuanya pada naik. Sedangkan bahan pokok yang diperlukan itu sangat melonjak tinggi. Dan ini sebetulnya perlu diperhatikan oleh lingkungan sekitar ya. Seperti lurah menyampaikan ke gubernur atau ke menteri ke atasan ya, seperti menyampaikan program menyampaikan sesuatu yang kita butuhkan agar semua bahan-bahan pokok diturunkan seperti beras tidak menaikkan harga. Seperti itu aja keinginan yang di kota. Yang di kota itu sebetulnya ya lebih sama, hampir mirip keadaannya seperti di desa. Cuman bedanya kalau di desa hidup walaupun barang-barang ya, bahan pokok terutama mahal, tapi kalau hidup di desa kita tidak kelaparan. Memang betul tidak kelaparan begitu banget ya. Karena kalau di desa itu apalagi yang punya ladang, yang punya tanah, lahan kosong bisa digunakan untuk menanam padi, menanam singkong, ketela, dan cabai, juga sayuran lain-lainnya guys.
bisa ditanamin pohon pisang, kelapa, kentang, bawang. Itu semua bisa dilakukan di pedesaan. Bisa saja tidak makan beras atau nasi. Mereka bisa bikin seperti nasi tiwul, ya kan? Seperti dari singkong, dari ubi-ubian, bisa bisa dilakukan secara manual ya. Tidak harus menghususkan dengan beras. Tapi kita kan dari zaman ke zaman, dari zaman penjajahan sampai saat ini, yang dibutuhkan oleh warga negara, rakyat kecil atau rakyat besar, khususnya warga negara Indonesia, mereka bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari adalah nasi atau beras ya, berupa beras. Jadi walaupun makan kita di kampung, kita tidak akan kelaparan. Misalnya ada buah-buahan, ada ubi-ubian, ada tumbuh-tumbuhan seperti sayur apa itulah, tapi mereka tetap membutuhkan nasi. Walaupun mereka menanam padi. Padi juga guys, kalau bahan pupuknya mahal, jelas mereka juga akan mengeluh ya. Coba kalau kalian pikirkan ya, warga Indonesia mana yang gak pernah mengeluh? Pastinya ada yang mengeluh. Gitu ya guys ya. Dan ini ya yang di kota. Memang kalau di kota ya kehidupannya, kenapa kita banyak prihatin kepada orang-orang yang hidupnya di kota di bawah garis kemiskinan. Mereka kalau tidak kerja mungkin tidak ada makan, pasti kelaparan. Karena apa? Mau nanam padi di mana, mau nanam bibit sayur di mana, dan mau nanam singkong di mana. Masa mau nanam singkong di tetangga? Ya nggak mungkin lah ya guys ya. Kecuali di kotanya masih ada tanah lahan kosong, mungkin mereka tidak kerepotan banget ya. Tapi kalau orang-orang yang ngontrak misalnya, jelas mereka hanya menitipkan diri saja di sana dan berjuang mati-matian menghidupi sanak dan keluarganya. Nah itulah, apalagi gajinya belum memadai, belum mencukupi yang harus mereka perjuangkan. Dan pokoknya saya pernah mengalami itu semuanya ya guys. Dari nol sampai sekarang saya ada di negara orang. Nah itu guys ya. Lain cerita kalau di desa ya guys ya. Sesusah-susahnya hidup di desa, maaf guys, kita masih bisa bernapas lega. Cuman kalau di zaman sekarang sudah zaman digital ya guys ya. hampir mirip di desa juga, hampir ke kota-kotaan. Gaya-gayanya juga. Bahkan kadangkala anak-anak muda di desa melebihi kehidupannya melebihi dari anak-anak kota sebetulnya kalau zaman sekarang, karena udah zaman internet. Makanya jangan saling salah ngartikan kehidupan. Semua orang itu beda-beda ya guys ya. Jadi kita harus saling mengerti, harus saling paham mengenai apa kehidupan warga yang berdampingan dengan kita. Semoga kalian juga mengerti mengenai ini ya. Kita memang kenapa kita harus ada di posisi sorry guys, ini saya masih batuk guys, sorry. Nah itu guys ya. Jadi kita harus saling bantu membantu, bahu membahu, gotong royong istilahnya ya.
kita jangan pernah jangan pernah mengatakan hal yang tidak penting, dan jangan saling sindir menyindir, hujat menghujat kepada sesama kita. Kita harus bisa memosisikan, ya guys ya, harus bisa memosisikan hidup kita, karena kita juga butuh yang namanya kehidupan seperti yang lain. Oh ya guys, mungkin kalian juga lebih banyak paham ya mengenai ini. Dan saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang dinamakan politik seperti di saat ini. Sepertinya pengamat saya dari luar negeri ini ada semakin hari semakin di kekuasaannya Presiden Jokowi ini ada banyak keanehan dan seperti hukum alam ini ya, bagi orang-orang yang sok beriman, sok suci, dan sok mengatasnamakan dirinya paling benar. Tapi sesungguhnya yang maha sempurna adalah Maha yang kuasa. Manusia hanya diberi pikiran dan untuk saling membantu, ya, saling menolong, jangan saling menghujat ya. Ya, tapi istilahnya yang namanya manusia ya pasti ada kesalahan, itu pasti. Tapi salah juga tidak akan selamanya salah, benar juga tidak akan selamanya benar. Kenapa saya bilang penguasa banyak kejanggalan di sekarang ini? Karena kita bisa melihat ya guys ya, seperti Presiden Jokowi yang saya sebutkan tadi, dia sekarang lebih mengutamakan ke partainya Golkar. Ini ya guys ya, daripada mengutamakan partai PDIP yang sudah membesarkan namanya menjadi terkenal di negerinya. Yang saya sesalkan, kenapa Pak Jokowi tidak melihat masa lalu. Saya sebagai rakyat Indonesia yang ada di luar negeri, saya sungguh miris dengan perilaku yang dilakukan penguasa ini. Dulu saya jauh lebih miskin dari Pak Jokowi. Dulu saya melihat partai PDIP banyak ditindas, dianiaya, dan dihilangkan namanya kalau mendukung partai PDIP. Siapa yang memilih PDIP di zaman Orde Baru itu pasti tidak akan selamat hidupnya. Semua dulu waktu lagi ada pemilihan rakyat ya untuk presiden. Waktu itu saya masih kecil dan saya melihat di situ hanya ada 2 kotak, Golkar dan PDI, yang sekarang namanya menjadi PDI Perjuangan ya. Kalau dulu hanya PDI ya guys ya. Dan di situ saya pernah nonton ada pencoblosan yang namanya pemilu itu. Mungkin umur saya di waktu itu ada 7 tahun atau 8 tahun ya. Tetangga saya nyoblos PDI. Itu sehari-harinya tuh dia itu ketakutan. Dan tidak lama kemudian entahlah, dan ada penjaga untuk semua harus mencoblos Golkar.
karena Golkar itu yang dipegang oleh Soeharto dulu itu ya. Ya mungkin dikuatkan oleh Soeharto. Jadi ya presiden kedua itu ya. Jadi kita trauma kalau dengar Golkar itu ya. Banyaknya pejuang-pejuang yang mendukung PDI waktu itu hilang entah kemana. Sedih rasanya kalau ingat itu ya guys. Cuman entahlah apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia, dan entahlah apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia ini. Kemungkinan dia ingin berkuasa selamanya atau seumur hidup, tapi di zaman era digital ini mungkin sulit ya kalau ingin membangun seperti Orde Baru sampai 32 tahun menjabat menjadi presiden. Ya memang kita melihat kinerjanya Jokowi di awal sama pertengahan selama 9 tahun itu, saya akui bahwa beliau sangatlah jenius membangun negara. Dan saya akui juga Presiden Jokowi orangnya sangat membela rakyat. Tapi entahlah dan setan dari manalah sampai Pak Jokowi sedemikian rupa sekarang di akhir jabatannya melakukan pelanggaran yang sangat signifikan. Yang membuat saya heran juga. Itulah kenapa Pak Jokowi bisa seperti ini. Permainan apa ini ditunjukkan secara tidak sehat, menentang undang-undang. Sebetulnya saya kagum. Sebetulnya juga saya mencintai yang dikerjakan oleh Pak Jokowi di tahun lalu. Bukan tahun sekarang di detik akhir jabatannya. Karena apa? Dia kerja untuk membangun negeri dari Sabang sampai Merauke sampai ke pelosok desa, dan diandalkannya dana desa dan lain-lainnya tersalurkan oleh beliau. Cuma ada cumanya ya. Presiden kita ini entah kenapa kok bisa seperti ini. Ya cuman bisa segitu ya. Tanda tanya di hati saya ini. Apakah ini permainannya? Apakah ini untuk menghancurkan Indonesia? Apakah ini akan membangun negeri? Apakah ini akan menyuburkan untuk rakyat Indonesia? Saya juga nggak paham ya guys ya. Cuma saya berpikir kenapa? Apakah Indonesia rakyatnya tidak ada lagi pemimpin yang lebih dari Presiden Jokowi? Saya yakin banyak. Cuman yang saya mungkin nih ya, kemungkinan karena jabatan itulah membuatnya menjadi goyah dan lengah. Sekuat apapun iman mungkin bisa hancur seketika. Itulah ya guys. Makanya kalian untuk rakyat tetaplah kawal memimpin sekarang, dan nanti jangan sampai kita disalahgunakan. Jangan sampai kita ditindas. Jangan sampai kita dibuat kacung oleh penguasa, karena kita adalah yang lebih dari tuan mereka. Tuan ya, bukan Tuhan, tapi tuan mereka. Kita rakyat itu adalah bosnya mereka. Karena rakyat, sekecil apapun kemampuan rakyat, segimanapun
rakyat tetaplah rakyat yang berhak. Dan sekuat apapun pemimpin, kalau rakyat sudah bersatu, itu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Itulah guys ya, karena kita mempunyai pesta demokrasi yang berhak apapun yang dilakukan oleh rakyat sesuai dengan undang-undang. Oke guys, kita hanya bisa sampai di sini saja ocehan saya ini ya guys ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa paham apa yang saya katakan, khususnya untuk warga negara Indonesia. Bagi kaum yang yang mengerti mengenai ini, tolong sampaikan kepada teman-teman kalian dan saudara-saudara kalian yang ada di desa dan juga yang ada di kota, dimanapun berada. Tolong jangan saling menyindir masalah harga, tapi kita harus saling mengatakan jujur dari hati kita sendiri bahwa bahan pokok adalah, terutama bahan pokok dari Indonesia itu adalah beras, nasi ya guys ya. Jadi itu sangat dipentingkan. Saya cuma bisa menyampaikan ini guys ya, karena di Indonesia sekenyang-kenyangnya kita memakan singkong, sekenyang-kenyangnya kita memakan roti, sekenyang-kenyangnya kita memakan mie dan makanan lainnya. Kalau tidak ada nasi, Indonesia warganya tidak akan pernah ada kata kenyang. Tapi kalau sudah makan nasi walaupun sesendok dalam satu hari, itu bisa dikatakan kita sudah makan dan kenyang ya guys. Hanya itu yang saya katakan, dan ini mungkin kalian paham dan mengerti, karena Indonesia itu ya dari dulu ya, dari zaman lampau ya, yang namanya nasi itu adalah pokok bahan terutama di Indonesia. Rakyat Indonesia itu tidak makan yang lain-lain, kecuali mungkin zaman penjajahan dulu karena terpaksa mereka menahan lapar sampai mati dikarenakan apa? Cuma dapat makannya sehari, tidak malam dan tidak pagi. Kadang siangnya dapat, malamnya tidak. Itulah ya guys ya. Lah makanya sekenyang apapun makan di Indonesia, kalau tidak ada nasi itu belum dinyatakan makan. Oke guys, itu mungkin penyampaian saya dari Kim Kimiso. Semoga otak kalian semakin cerdas dan mungkin di dalam hati kalian mengakui kalau makanan bahan pokok di Indonesia emang bukan lain-lain ya. Coba itu mungkin di hati kalian ya, tapi di hati saya juga mengalaminya guys. Karena saya juga di negara orang ya, di sini mereka bisa kenyang cuman makan mie doang, makan roti doang, susu ya. Tapi kalau saya sehari nggak nemu nasi guys, rasanya kayak nggak pernah makan apa-apa. Itulah rasanya guys ya. Oke, segitu saja pencerahan saya dan ocehan saya ini guys. Yang kalian perlu ketahui juga ya, kalau yang baiknya boleh diambil, yang nggak baiknya tolong disingkirkan saja ya guys ya. Hitung-hitung mendengarkan celotehan manusia yang tidak berguna ini. Oke guys, salam waras, salam NKRI, harga mati merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.